Halo, perkenalkan saya Ardan Hanif Asyari, G00303 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum saya anatomi 1.2. Yang pertama adalah cedera ACL. Apa sih itu ACL? Oke, kita akan bahas. Nah, ini ACL. ACL merupakan suatu ligamen yang ada di patella kita. Nah, ini nomor 10. Iya. Nih, ini nomor 16 kalau dilihat dari sini, dari potongan sagital, dan ini dilihat dari potongan koronal yang ada di sini. Oke, lanjut. Namanya ACL itu merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament atau ligamentum cruciatum annulus. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oh ya, dari preparatnya ini saya ambil dari ini, udah ada saya cantumkan sumbernya di sini buat yang slide sebelumnya juga. Oke, jadi ACL ini ada di mana sih sebenarnya? Dari foto-foto tadi itu bisa kita lihat ACL itu ada di articulatio genum, ya, yaitu ACL sendiri itu merupakan ligamen yang salah satu ligamen yang memperkuat articulatio ini. Nah, selain itu sebenarnya articulatio genum ini tersusun dari os femur dan os tibialis yang di yang sambungnya ini terutama di daerah kondylusnya, yang tinggi ini facies kondylusnya ya di sini. Nah, nanti ACL itu di sini kalau dilihat dari sisi posterior. Nah, kenapa kok fibula nggak termasuk tulang penyusun? Ya, lihat aja sendiri, dia nggak diajak, dia ada di sini kan, persendiannya dengan kipas tibia, jadi dia nggak bisa ini menyusun ACL-nya. Jadi dia bukan tulang, bukan termasuk tulang yang menyusun ACL. Oke, lanjut. Oke, jadi selain ACL, apa aja sih emang ligamen-ligamen penyusun articulatio genu itu? Yang pertama, nomor 6 di sini ya ditunjukinnya. Yang pertama ada ligamentum collateral fibular. Mana sih itu? Nah, ini nomor 6. Yang, yang, yang kecil itu ya. Terus ada ligamentum collateral tibial di sini nomor 10. Lalu ada ligamentum cruciatum anterius, yaitu ACL itu sendiri. Terus ada ligamentum transversum genus nomor 13 di sini ditunjuknya. Terus ada ligamentum patella yaitu nomor 14 di mana di sini. Terus yang nomor 17 sampai 19 itu next slide. Next, next, next. Nah, oh, nah, nomor 17 itu ditunjukinnya di bagian posterior sini, PCL, yaitu ligamentum cruciatum posterius. Lalu ada lagi ligamentum meniscofemoral posterius. Nah, di nomor 19. Dan di sebelahnya PCL atas. Oke, lanjut. Nah, di patella ini juga terdapat bursa atau kayak bantalan gitu loh. Yang pertama ini ada bursa suprapatellaris, ada bursa subspatialis prepatella, lalu ada bursa intrapatellaris profunda. Ya, setahu saya cuma itu aja. Oke, next. Nah, untuk penjelasan ototnya saya menggunakan buku ini Sobata jilid 1. Di sini juga saya udah nyantumin apa format Harvardnya. Jadi otot penyusun patella ini saya jadiin dua, yaitu bagian femur dan bagian teroris sesuai tulang penyusunnya. Oke, dimulai dari sini. Nah, yang bagian femur ini anterior sama ada anterior, lateral sama posterior. Kita mulai dari yang anterior dulu. Bentar. Nah, jadi yang anterior di regio femur itu sendiri dibagi jadi dua besar, yaitu musculus iliacus, ilia,
benar, iliacus dan musculus salat major et minor itu termasuk ini sih, apa apa namanya, bentar, lupa. Nah ya, musculus iliopsoas itu, musculus iliopsoas itu tadi jadi dua, yaitu iliacus dan psoas major et minor. Nah, ini untuk gambarnya itu ini. Nah, ini psoas mayor, terus ini iliacus, ini bagus ini. Terus ada juga musculus quadriceps. Nah, ini quadriceps femoris. Dia itu tersusun atas vastus lateral dan vastus medial. Juga ada rectus femoris. Nah, rectus femoris ini nanti kalau dia dibuka itu ada vastus intermedial, medius. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini kan tadi ada rectus femoris terus dia dibuang, terus ini kelihatan baru kencang masuk musculus vastus intermedius. Terus ada juga kalau kita lihat dari selain itu, selain dua itu juga ada musculus sartorius yang tadi yang paling panjang tadi. Oh, yang musculus sartorius ini juga termasuk di bagian anterior. Terus ada musculus tensor fasciae latae. Ini gambarnya, gambar yang berasal dari sias, ya, ada tendon, salah, tendon magesius. Oke, lanjut. Terus ini masih anterior, ini anterior kecil. Terus femur, kalau dilihat dari lateral, itu kayak, bentar, gambarnya mana ya? Ini. Di sini kelihatan juga musculus sartoriusnya, bukan, bukan lateral, mohon maaf, yaitu radiofemoralis media. Itu ada musculus gracilis, ini, terus ada adductor longus, brevis, sama magnus. Di sini gambarnya nggak kelihatan, but oke, oke, nggak apa. Terus ada musculus obturatorius, juga ada musculus pectineus. Di sini gambarnya ada nggak? Kayaknya nggak tuh. Oke, nggak apa, lanjut aja. Terus ada juga di regulo femoralis posterior, yaitu tersusun atas bicep femoris, caput brev, dan caput longum. Nah, ini yang caput brev itu dia yang kecil, caput longum itu dia gede. Terus ada juga semitendinosus dan semimembranosus. Di sini semimembranosus, untuk semitendinosusnya di sini. Nah, di sini selain muskulus-muskulus juga tersusun, juga pasti punya tendon-tendon kan. Nah, seperti contohnya di sini ada tendonnya semitendon, muskulus semitendinosus di sini. Nah, ini tendonnya. Terus di sini ada tendonnya juga, musculus semimembranosus. Terus gastrocnemius. Oh, ini otot gastrocnemius bukan tendonnya. Oh, sebentar. Ini lagi ya. Lagi yang tendon-tendon. Nah, di sini ada semimembranosus tendonnya yang berbeda. Hmm. Nah, ini tendonnya adductor magnus. Terus musculus, oh ini musculus adductor longus-nya. Kalau ini dia kepotong tadi. Musculus adductor magnusnya, musculus adductor minimus di sini. Terus bentar, tendon-tendon mana ya? Nah, di sini juga ada tendonnya musculus rectus femoris. Yang bisa dilihat yang putih-putih tendonnya dan tendon-tendon lain lah. Pokoknya bisa dilihat sendiri dari buku buku yang sudah saya sediakan.
Bukan sih, itu yang sudah saya terapkan sumbernya di PPT-nya. Bentar dulu. Nah, ya lanjut. Oh ya, yang bagian terus belum ototnya. Nah, untuk yang kroris ini dia dibagi jadi dari regio anterior, posterior, dan lateral. Yang pertama dari anterior dulu. Di sini kan kelihatan ada musculus tibialis anterior, terus musculus X, nah, oh ya, tendonnya ini tibialis anterior, terus musculus extensor, hallucis longus, dan di sini juga kelihatan musculus fibularis tertius, tapi ini tendonnya sih, mantap banget. Nah, ada musculus musculus fibularis brevis sama fibularis longus, yang ini longus, yang ini brevis. Terus ada extensor hallucis longus, tandanya di sini, mungkin muskulusnya harusnya di sini nggak kelihatan. Nah, ini ada extensor digital longus, juga kelihatan di sini. Oke, terus inervasinya itu oleh nervus peroneus profundus. Di sini nggak kelihatan sih, cuma ya udah lah, nggak apa. Nah, di sini kalau dilihat dari bagian lateral, di sini kelihatan kan musculus fibularis peroneus longus, musculus gastrocnemius, ada musculus soleus juga, ada kelihatan juga tibialis anteriornya dari sini. Ada musculus extensor digitorum longus juga di sini kelihatan, fibularis brevis ada juga, terus ada kelihatan tendonnya musculus fibularis longus sama musculus fibularis brevis kelihatan di sini. Ini apa nih? Oh, ini. Nah, ini musculus fibularis brevis sama longus. Oke, lanjut dari dilihat di bagian posteriornya. Di sini ada musculus gastrocnemius, ini kelihatan banget. Oke. Terus ini yang cabut medial, cabut lateral. Terus di sini ada musculus soleus, terus musculus plantaris, tendonnya. Terus ada apa lagi? Ini itu ada musculus flexor digitorum longus sama musculus flexor hallucis longus. Ada musculus tibialis posterior juga, tapi di sini nggak kelihatan. Nah, ini musculus flexor digitorum longus sama musculus flexor hallucis longus. Di sini juga ada tendonnya musculus tibialis posterior. Ya, oke, udah semua. Oke, lanjut. Nah, di sini ada vaskularisasi. Yang pertama saya jelasin arterinya dulu aja. Nah, jadi mulai dari atas itu ada aorta kan, aorta di sini, terus dia cabang jadi dua, ada arteri iliaca communis, communis dia cabang jadi dua lagi, yaitu ada arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Nah, di sini menunjuk ke regio femur, di sini ada arteri femoralis, terus di sini ada arteri obturatoria, itu yang dia masuk ke lubang obturatoria, salah masuk ke foramen obturatoria. Terus di sini ada arteri profunda femoralis, arteri circumflexa femoris lateral, dan arteri circumflexa femoris medial. Jadi sini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini tadi yang femoris, terus ini ada di sini ada namanya Canalis abductorius. Nah, di sini dari tibialis anteriornya kelihatan banget. Nah, karena kita dari membahas ACL ya, topik utamanya, jadi di sekitar
artikulasio genu itu ada arteri superior lateral genus, arteri inferior lateral genus, arteri superior medial genus, dan arteri inferior medial genus. Terus di sini juga sebagai tambahan ada uh, arteri dorsalis pedis dan kawan-kawannya. Lanjut. Oke, masuk ke vena. Vena itu sebenarnya jadi dua ya, superficial sama deep. Jadi yang dalam sama yang permukaan. Nah, yang dalam itu kayaknya yang ini ya, yang di paling tebal ini. Nah, kayak ini. Jadi yang masuk luar itu dari sini ke kiri, terus ini masuk dalam itu dari sini ke dalam. Nah, dari bawah dulu kita lihat dari bawah. Ini ada, oh ya, ini yang dipakai itu bagian kanan. Jadi semua namanya ada right-nya. Yang pertama ada plantar digital, terus naik dia ke naik plantar metatarsal, naik lagi dia ke deep venous plantar arch, lalu naik lagi dia right medial plantar sama ventral plantar. Aduh. Terus naik lagi dia bercabang di sini jadi posterior posterior tibial sama fibular yang bisa dibaca sendiri ya. Pokoknya vena itu dibagi jadi dua, deep sama superficial. Dan arahnya itu nanti ke atas ini. Oke, next. Nah, topik pembahasan berikutnya ada plexus brachialis. Sebenarnya apa sih itu plexus brachialis? Nah, plexus brachialis merupakan suatu anyaman, ya. Bahasa latinnya kan plexus, yaitu merupakan sebuah anyaman serat saraf yang berjalan dari tulang belakang C5 sampai T1, kemudian melewati bagian leher dan ketiak, akhirnya ke seluruh lengan atas dan bawah. Jadi dibagi jadi tiga, yaitu fasciculus lateral, posterior, dan medial. Lateralnya sendiri itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, terus fasciculus posteriornya ini ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Terus fasciculus medialis ini ada nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, dan nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Oke, jadi perjalanan plexus brachialis hingga menjadi nervi di patellar itu kayak gimana? Itu nanti dibagi jadi cords, division, trunks, dan roots. Oke, kita lihat di sini aja, nah, ini lebih jelaskan. Jadi kan tadi dari C5 ke T1, jadi kayak semakin ke bawah gitu narkisnya. Oke, di sini itu jadi post division trans and root. Nah, ini saya dapat gambarnya itu, ini sebenarnya udah saya cantumkan mulai dari penamaan. Terus di sini itu ada long thoracic nerve, terus ada dorsal scapular nerve di sini. Terus untuk trans itu ada nerve to subclavius, nah. Terus ada di, udah nggak ada lagi sih. Terus division itu ada subscapular nerve, terus apa lagi ya? Udah nggak ada, yang paling banyak di cords. Di sini ada lateral pectoral, terus musculocutaneous, terus axillary di sini. Terus ada thoracodorsal nerve, lower subscapular nerve, dan lain-lain. Pokoknya ini dilihat dari bahu terus ke arah bawah gitu cara lihatnya. Nah, dari apa apa namanya, plexus brachialis itu juga ada saraf-saraf yang keluar. Ya, jadi secara umum divisinya itu dibagi menjadi tiga, yaitu divisi anterior dan trombus superior, dan media membentuk fasciculus lateralis. Jadi divisi posterior dari semua trombus membentuk fasciculus posterior. Divisi anterior dari trombus inferior membentuk fasciculus medial. Di divisi ada saraf yang keluar, yaitu ya ini
nervus pectoralis lateral dan medial, terus nervus subscapularis superior, ada juga nervus thoraco-dorsalis, nervus subscapularis inferior. Nah, itu juga ada muskulus-muskulusnya. Nah, jadi nerve yang keluar dari plexus brachialis memberikan inervasi motorik dan sensorik ke lengan atas, termasuk bahu, lengan, dan tangan. Berikut adalah beberapa muskul yang diinervasi oleh nerve yang keluar dari plexus brachialis berdasarkan fungsi motoriknya. Flexor eksternal, abductor, rotator internal, sama eksternal. Yang flexor ini saya sebutkan satu aja, musculus bicep brachii, terus extensor ada musculus tricep brachii, adductor ada musculus deltoideus, adductor ada musculus teres major, rotator internal, musculus infraspinatus, rotator eksternal, musculus subscapularis. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri sambil baca-baca sendiri. Terus, ini kelas. Terus di sini ada penjelasan juga regiodorsum. Itu musculus origo insertionnya ada apa aja? Yang pertama musculus trapezius. Eh, oh ya, untuk cara menghafalnya ya biar gampang, aku TLR, 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 L-nya kuadrat, R-nya kuadrat. Kan ini L-nya ada dua, R-nya juga ada dua. Jadi gampang aja TLR. Udah gitu dong. Ya, kok. Nah, yang pertama T, T-nya itu pertama ada trapezius, yaitu origonya ini bisa dibaca sendiri, insersia, clavicula, spinal scapula, dan di acromion. Ya, tahunya di sini, terus spinal scapula di sini, daerah scapula, bagian scapula, acromion itu di sini. Ya, bisa dilihat lagi nanti gambarnya. Terus musculus latissimus dorsi, yang pertama, latissimus dorsi. Itu origonya di processus spinosus vertebra thoracalis 7 sampai 12 di bagian ini posterior tubuh, ada di spina iliaca juga. Terus di 4 koste bagian bawah. Koste bagian bawah. Terus insersionya ada di sulcus intertubercularis humeri. Lalu ini inervasinya. Terus yang kedua adalah levator scapula. Dia origonya di proses transversus VC 1 sampai 4. Insersinya di margol medialis scapula. Terus ada R, dua R ini rhomboideus mayor sama minor. Buat yang mayor ini dari VT2 sampai 5 origonya ya. Terus yang terus yang minor itu dari VC7 sampai VT1. Terus yang insersionya ini yang mayor itu margomedialis scapula, terus yang minor juga margomedialis scapula. Dia nggak ada beda jadi. Oke, next. Ya, belum selesai. Ada ini wing scapula, mengenai info wing scapula. Jadi apa itu wing scapula? Wing scapula dapat jadi wing scapula itu suatu penyakit umum, gambarnya gambar. Nah, kayak gini dia bisa dilihat scapulanya kan abnormal, nggak apa nggak kayak yang sebelahnya sini. Jadi scapula dapat bersifat statis atau dinamis. Scapula Link scapula statis disebabkan oleh kelainan bentuk yang tetap pada korset bahu, tulang belakang, atau tulang rusuk. Sedangkan yang dinamis disebabkan oleh gangguan neuromuskular. Berbagai macam lesi yang menyebabkan skapula bersayap dapat diklasifikasikan secara anatomis menjadi 4 jenis, yaitu yang tipe pertama saraf, tipe 2 otot, tipe 3 tulang, tipe 4 sendi. Bingung pada skapula adalah pada fisik yang sangat umum, tetapi karena sering sekali tidak menunjukkan gejala, maka hanya sedikit perhatian yang diberikan. Namun gejala nyeri, kelemahan, atau kelainan bentuk kosmetik dapat menunjukkan perhatian dan diharapkan klasifikasi ini akan membantu dalam diagnosis dan penyembuhan pasien. Oke. Jadi penyebab utamanya adalah oleh kelumpuhan otot serratus anterior atau trapezius karena kerusakan pada panjang pada saraf toraks atau saraf aksesori yang mengakibatkan hilangnya kekuatan dan gerakan gerak bahu. Yeay, selesai. Oke, sekian laporan praktikum anatomi 1.2 saya.
Saya Ardan Hanif Asyari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.